Gimana bacanya Pak? Bios. Sok. Kelompok Mama Bandung berikrar. Kelompok Mama Bandung berikrar. 1. Senantiasa selalu berkata jujur, Senantiasa selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin. 2. Menjaga ukhuwah dengan membantu mengatasi kesulitan sesama anggota. 3. Bersama keluarga berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian lingkungan. 4. Memanfaatkan dana koperasi syariah kembang sesuai dengan pengajuan dan mengembalikannya tepat waktu. 5. Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, solihin solihat, berbakti kepada orang tua, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami. Alhamdulillah, hatur nuhun ka ibu ketua kita, ibu favorit ya, mudah-mudahan jadi ibadah membacakan ya. Ibu Pak, aja videona mengandung porno. Biar anak abinya lewat. Langsung makan itu. Enggak, bukan sih. Nanti ya gitu saja. Jadi untuk selanjutnya Ibu, jadi kan kita ini sebagai bahan kita untuk selalu senantiasa mengingatkan sebagai integritas kita selaku manusia ya di hadap utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya Ibu, saya belum biasa ke tugas harian pencatatan baik tabungan atau simpanan dan lain-lainnya. Ibu, kita sudah lama ya Bu, ya, hampir 2 tahun ya Bu, dalam hadirnya himpunan kembang lokah ini di RW 1 Kelurahan Pasanglahan Kecamatan Ujung Berung. Jadi saya ingin mengevaluasi secara sendiri ya, evaluasi agar ada tujuan evaluasi ini agar ada progres atau bagaimana nanti ke depan, apakah kita ini akan seperti ini. Jadi diharapkan hadirnya koperasi kembang di RW 1 ini ada dampak positifnya ya Bu ya. Jadi misalkan yang menjadi barometer atau indikator ini hadirnya ada koperasi kembang ini, Ibu usahanya bisa maju misalkan, salah satunya misalkan. Kedua, Ibu alhamdulillah jadi orang-orang yang dari segi budi pekerti bisa menjadi pionir, bisa menjadi teladan di RW 01 ini gitu Ibu. Jadi jangan sampai, jadi pokoknya segala serba maju ya Bu ya, gitu, baik spiritual maupun dalam hubungannya di dunia ini ya Bu ya, baik usahanya seperti itu. Jadi diharapkan seperti itu, baik seperti itu ya Bu ya. Nah evaluasinya seperti ini. Mungkin nanti saya akan buat testimoni ya Bu ya, selabarnya enggak sekarang atau sekarang testimoni bisa jadi divideokan salah satu atau 2 atau 3. Nanti terakhir ya saya videokan testimoni 3 orang doang hadirnya di koperasi kembang, bagaimana merasakan hadirnya di koperasi sebelum dan sesudah ada koperasi kembang. Mas Leha, Teh Reni, Teh Rani udah pas. Yang lama, anak baru. Nanti ada testimoni ya, saya videoin gitu ya, testimoninya seperti apa. Nah, nanti udah nah, terus kedua, saya ingin mudah-mudahan nggak terlambat Ibu ya. Saya ingin membangun fondasi dasar. Mudah-mudahan nggak terlambat. Dulu kan kita ada hadirnya koperasi, saya tidak menyampaikan yang penting finansial bisa terpenuhi, tidak ya Bu ya. Tapi saya karena mungkin berbeda. Kalau di himpunan lain saya sudah sampaikan, apalagi himpunan yang baru bergabung ya Bu ya.
Jadi sudah sampaikan dari awal. Dari kalau ini mungkin mudah-mudahan nggak terlambat, dan saya ingin sampaikan pertama fondasi awal hadirnya koperasi kembang di sini ya. Pertama saya harapkan Ibu bisa hadirnya ada koperasi kembang ini. Fondasi awalnya Ibu bukan hanya finansial saja Ibu ya, jadi ada pinjam dan simpan pinjam, tapi fondasi awalnya gabungnya Ibu dengan koperasi kembang ini, Ibu bisa menaikkan spiritualnya juga, spiritualnya. Jadi niat Ibu ya, niat awal Ibu gabung ke koperasi ini, saya ingin berikan membangun yaitu agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan karena ya Rozak ya, yang maha pemberi rezeki dan segala sesuatunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Jadi segala sesuatu Ibu jangan lupa memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini fondasi awalnya Ibu ya, pertama. Jadi kalau seandainya Ibu sudah segala sesuatunya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah yang punya rezeki, Allah yang punya segala di alam dunia ini, insya Allah tidak akan lupa Ibu ya, tidak akan lupa, tidak akan kecewa lagi tengah jalan kalau ada sesuatu. Nah usaha teh kieu wae misalkan nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Nah usaha teh kieu wae, terus ketika ada kejadian misalkan di rumah teh, nah ieu teh aya nanti tidak berkah di rumah teh, rame wae, pasea wae misalkan ibunya. Nah kita harus mengevaluasi, mungkin ada hal sesuatu kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Bu ya. Hidup pertama. Terus keduanya Ibu, kita niatkan Ibu ya, apa sih Ibu yang ingin dikejar dari kehidupan di dunia ini? Karena kan dunia udah milik Allah ya Bu ya. Jadi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Misalkan niatnya ingin kaya misalkan. Kenapa ingin kaya ya Bu ya? Nah, yang menjadi dasar ya Bu ya, ketika Ibu ingin kaya dan Ibu sudah kaya, niatkan awal ingin membantu saudara-saudara kita khususnya muslim ya Bu ya, wargi-wargi urang, tetangga urang ya Bu nya. Dengan Ibu berdaya, Ibu punya bisa mampu ya, bukan berkecukupan lagi, berkelimpahan ya Bu ya, Ibu bisa bantu. Misalkan ada saudara anggota ibutan yang usahanya kurang baik, bisa diajak. Ada misalkan di rumahnya saudara kita yang sakit, yang kurang mampu, bisa diajak seperti itu. Misalkan Bu Hilda punya usaha basreng atau basreng mah bunan tahu ya Bu ya, Ibu makin usahanya makin besar, niatkan Ibu dari awal ingin membantu saudara-saudaranya, khususnya di RW 21 ini, dari sisi finansial. Nggak ada yang pengangguran, bisa diajak Ibu ya. Insya Allah kalau Ibu ada niat mulia itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan dan jadi nilai ibadah. Gitu ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi seperti itu Ibu ya, saya ingin tekankan, Ibu gabung dengan himpunan kembang ini, niatkan awal ibadah, segala sesuatu ibadah. Jadi ibadah ini bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Karena sebagai muslim, kalau seandainya Ibu mau ke WC saja, kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ketika sudah berdoa itu, Ibu sudah jadi ibadah. Ya. Bahkan mau tidur pun ibadah kalau berdoa. Kita kan tahu anak kita misalnya Bu sudah diajarkan, bahkan ke anak mah doanya dari sejak TK, doa mau ke masjid, doa mau makan, doa mau minum, doa tidur ya Bu ya.
itu sudah pembiasaan ya Bu ya. Apalagi kalau kita ya udah dewasa, udah punya anak, kita mah sudah tidak lagi pakai dituliskan doa mau tidur di checklist atau ini enggak ya Bu ya. Anak-anak kan mungkin waktu Ramadan suka di checklist ya. Kita mah harus otomatis ketika ibu-ibu kita nanya cara emutin bobong bobo eta nah ngemut tadi nya Bu nya nah orang saya ibadah gitu. Bade usaha suami bade damel diemutan doana bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mudah-mudahan yang jantan ibadah ya. Dan ketika kita ada kekecewaan, ketika usahanya kurang baik, kita akan dilatih untuk bersabar. Dan ketika kita banyak berkelimpahan, kita akan dilatih untuk bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur juga ya, gitu. Jadi ketika ibu apapun kejadiannya, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar, insya Allah kita tidak akan merasa kecewa dan ini udah kita sudah maksimalkan ikhtiarnya, insya Allah kita sesudah dimaksimalkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di himpunan lain ibu saya sudah titikkan kemarin tuh dibuatkan ibu-ibu teh form list sholatnya gitu Bu. Ayo udah sholatnya semuanya sholatnya tepat waktu misalnya. Terus kedua baca Qurannya. Di sini ada yang belum bisa baca Quran Bu? Ada yang sudah bisa? enggak. Enggak. Kalau yang ada yang belum bisa boleh nanti ke saya. Iya Bu. Nanti ada checklistnya Bu kalau di himpunan lain sudah berjalan ya Bu ya. Ada yang baca Quran, baca nanti insya Allah Beli apa? finansialnya terlampaui ya keuangannya dan hubungan dengan Allahnya juga kita baik gitu ya. Jadi kita teh dugaan teu asa teu peuting teu siang ibunya bahasa. Uang teh aduk-adukan ngalian rezeki tapi orang jarang nyuhunkeun ka Allah mau gaduh rezekina. Nah eta. Urang teh aduk-adukan teu suku dijieun hulu dijieun suku. Tapi jauh sama ini. Tapi urang teh tara mental ka Allah Subhanahu wa Ta'ala anu pemberi rezeki. Nah, atuh sombong Pak gitu mah. Nya. Ini orang tuh jangan mental Ya datang sombong mah cara menyuhunkeun mah. ada gitu. Nah, orang matak sana ieu kan ka urang kali nya punya nah kadang-kadang namanya sepuh da ide emutan mah kadah punya. Ke kapayun mah mulai minggu depan saya akan bagikan form Ibu. Oh iya Bu ya. Form salatnya di checklist. Form selain sholat misalkan baca Quran dalam seminggu berapa kali, sholat tahajud berapa kali dalam seminggu. Mudah-mudahan dengan di checklistnya itu dengan diingatkan ya Bu ya, itu udah diingatkan seperti itu, Allah yang maha pemberi rezeki akan memberikan kelancaran buat kita semua gitu ya Bu ya. Nah selain itu saya di himpunan lain saya menguras tentang saya mengingatkan kembali ya Bu ya apa ya. Nah itu saja Ibu sementara ya Bu ya, nanti mudah-mudahan oh ya Bu terakhir Bu ya, pasti Ibu ada keinginan, saya nggak lupa nih mengulas lagi apa yang saya disampaikan di himpunan lain. Jadi sebenarnya Ibu kan punya banyak keinginan ya Bu ya? Iya tuh Pak, punya cita-cita. Nah, Iya mah. banyak cita-cita. Ke anak. Bu Setiawati usianya berapa Bu? Sekarang 50. Di grup 50 betul Bu? Iya. Luar biasa. Kita ada jatah ya Bu ya 50 tahun. Nggak tahu sama Allah dipanggil berapa usianya. Kalau Ibu Mumun coba Yusuf Bu? 5 mau 56. Mau gimana? Alhamdulillah masih sehat Ibu ya. Bu Setiawati Bu Asyari sama Bu Yusuf? 49. Tidak jauh ya Bu ya usianya. Bu Andin 17 tahun. Abi namanya 20 tahun Ibu. Masalah nyawet anom Pak. Ya. Jadi nah ini saya ingin mengulas lagi Bu. Aduh saya nggak dikasih tugas ada dalam grup bahwa
buku. Nah, di buku itu ibu tuliskan 5 impian yang ibu ingin dicapai selama hidup di dunia ini. Itu saya lupa. Ya Bu ya. Kenapa harus dicatat, dan segala sesuatu orang-orang sukses itu harus dicatat. Misalkan ibu ingin punya rumah, harus dicatat. Ibu ingin apa, harus dicatat. Orang-orang yang berhasil itu karena dicatat di bukunya, katanya Bu gitu. Dan benar Bu, Yang tanya pertama aja bukan orang-orang yang mindset. berhasil itu pasti punya buku hariannya Bu, punya buku harian, dan jadi kenang-kenangan ketika dia udah sukses. Oh, ini catatan yang pernah saya Tapi sukses. izin aja pada ngajemput. Oh, mangga Ibu. Jadi aku jadinya. Jadi dicatat. Bu. Enak di bawah. Ibu, impian pertama Bu Setiawati ingin apa? Bu ingin punya rumah. Ayo mangga assalamualaikum. Punya rumah, Bu Setiawati. Bu Susi ingin punya apa? Ingin punya rumah. Mau ini Punya rumah. Ada yang sama semua punya rumah ininya? Ada. Poin satu. Poin satu. Sehat dulu ah. Ibu sehat. Itu mah ada rumah. Rumah mah geus ada. Enggak apa-apa Ibu. Ini Aku impian ya. pengen banyak uang, bisa beli rumah, beli motor, naik haji segala uang mah. Di sana itu ada 5 Satu, poin ya. satu. 5 poin satu, ada yang pingin rumah, ada yang pingin haji, ada yang sampai ditulis Ibu sampai 5 poin itu. tadi. Itu mah gas aku. Ditulis ya Bu ya. Ya di dia mah di luar. Ditulis 5 poin itu. Dari awal ingin punya rumah, ingin haji, nomor poin berapa ini gitu. Bu ya. Nah, setelah ditulis itu Ingin punya rumah kan harus punya rumah. Ya? nanti kita ada ikhtiar kamu ya. Kan Allah punya maha pemberi rezeki, maha segala sesuatu yang hal yang asalnya tidak mustahil menjadi mustahil. Bu ya. Seperti itu. Jadi, aduh, udah usia sudah gini, kapan saya bisa punya rumah? Allah yang maha ini bisa sama Allah simsalabim maksudnya kun fayakun, insya Allah. Seperti itu ya Bu ya. Cuman kita harus diperkuat keinginannya Bu ya. Keinginannya harus diperkuat, insya Allah. Bagaimana dengan ingin diperkuat keinginannya ya kita lebih dekat kepada Allah. Seperti itu. Dan meminta. Nabung 5.000. Gitu ya. Nah, jadi pekan depan Ibu bawa buku ya Bu ya. Iya. Bawa buku sebagai bahan kita apa yang ingin digeluti. Utamanya mungkin bagi kita khususnya usia yang sudah 50 tahun, 55 tahun. Ibu sabar ya 50. Kita kan apa? Saya 50 berarti lebih. Udah di atas usia 50 tahun ya Bu ya. Kalau bisa kita ada ikhtiar ingin melaksanakan rukun Islam kelima ya Bu ya. Jadi kan rukun Islam itu ada 5 ya Bu ya. 1 syahadat, 2 sholat, diujakan 4 Ibu ya udah sabaraha naon rukun Islam. Puasa. Rukun Islam. Mohon. Haji. Yang kelima haji. Haji sampai. Jadi naik haji itu bukan berarti Ibu apa? Bukan lihat dari mampu tidak mampu atau punya uang dan tidak punya uang Ibu. Ada yang punya uangnya udah seabang, di rumahnya sudah numpuk segala macam ya Bu ya. Tidak ada niat. Mobil ada, rumah ada berapa, istri ada berapa, jangan istri. Tapi tidak ada niat untuk naik haji dan nggak naik haji. Jadi ada yang tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah dipanggil sama Allah untuk naik haji. Minimal lah nggak haji tiap tahun, umroh ya Bu ya gitu. Memang kalau dipikir-pikir, nah itu uangnya habis-habisan buat ini. Tapi kita minimal bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima dalam sisa usia kita seperti itu ya Bu ya. Apalagi sebagai umat Islam, ada minimal kita punya keinginan. Dan kalau sudah punya keinginan, Ibu akan ada gerak di hati kita, minimal ikhtiar kecil. Misalkan menabung di rumahnya, Ibu punya tabungan buat haji atau umroh. Kenapa seperti itu Ibu? Kalau seandainya kalau dihitung-hitung manusia, misalkan abdi nabung Ibu cuma 1.000 sadinten atau 1.000 saminggu sekali, minimal ku awalnya dicatat, oh aya ikhtiar Ibu teh oyong umroh gitunya. Insya Allah misalkan Ibu udah sungguh-sungguh bisa aja
ada rezeki yang terduga atau misalkan usahanya bisa jadi bisa lancar bisa maju ku awak teh ditambahan tah ieu kanggo umroh bisa gitu. Jadi minimal da orang lain punya keinginan mah ibunya hoyong umroh hoyong kaya misalkan hoyong ngadung rumah misalkan, tapi gua awak teh ditinggal teh ikhtiar anu sungguh-sungguhna gitu ibunya. Nah kayak gua awak ditinggal sungguh-sungguhna apa teh dina hitung-hitungan mah memang tidak tercapai, tapi insya Allah awak teh ada satu hal yang kun fayakun awak teh ini memang orang ini udah sungguh-sungguh ingin apapun ya Bu ya, ingin haji, ingin apapun. Yang penting ketika kita sudah punya, dan semua orang juga punya keinginan punya. Cuman kita minimal ada ikhtiar kecil ya Bu ya. Misalkan selangkah, 2 langkah, 3 langkah gitu Bu ya. Panas. Nah nanti setelah selain buku ya Bu ya yang ibu nanti pekan depan ibu Bikin. nanti buat di rumah 3 kencreng. Pertama ibu tabungan kencreng di rumah itu buat misalkan tabungan darurat, tabungan anak sekolah, dan ketiga haji atau umroh. Nggak apa-apa ya Bu ya, misalkan ibu dari 3 tabungan ini di rumah kencreng ini ibu disisihkan nggak apa-apa 500, yang penting ibu udah ada gerak ibu ya, masukkan 500 yang haji, masukkan buat dana darurat 500, masukkan buat anak sekolah. 1.500 sehari. 500 di rumah ya Bu ya. Nah nanti ibu kencengnya dari mana misalkan ibu bisa dari aqua yang 1 liter tuh. Ya. Kalau bisa mah ditutup sama kertas, tulisin di sana gitu ya. Tabungan haji umroh, ini darurat, ini anak sekolah. Gitu. Jadi ini saya mewakili dari pihak koperasi. Jadi ingin mengajak ibu-ibu mengubah dulu yang awalnya kan kesuksesan itu kaya itu bukan kondisi Bu ya. Bukan kondisi, miskin itu bukan kondisi, bukan. Ada orang yang banyak duit tapi perilakunya boros, perilakunya ini hambur-hambur uang atau pakai maksiat, pakai ini. Jadi dipakai yang nggak jelas ya Bu ya. Ada yang orang miskin tapi kema miskin deh. Perilakunya miskin gitu ya, boros gitu, poya-poya gitu Bu ya. Gitu. Nah, saya ingin camkan ini kata orang kaya, kata orang miskin dan kaya itu adalah sebuah attitude, sebuah perilaku. Perilaku ibu bagaimana ibu bisa pintar memanage waktu, orang kaya tuh ya. Tidak terlepas itu karena urusannya takdir Allah ya. Ketika kondisi kita ternyata Pak saya sudah melakukan suatu perilaku seperti ini tapi kok masih seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti itu umumnya orang kaya itu seperti itu. Kita ingin mengajak ibu-ibu ya agar minimal mengubah perilaku kita, mengubah pribadi kita ya Bu ya. Jadi merevolusi ya Bu ya pribadi kita. Jadi di rumah kita memanage waktu dari bangun tidur jam berapa, sholat tahajud jam berapa, ngantar anak jam berapa, melayani suami gimana gitu. Dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala minta rezeki kepada Allah. Bisa jadi memang dari ibu usahanya ngajaran suami ibu dengan mendoakan suami rezekinya bisa lancar gitu ya. Ya itu sebagai kewajibannya karena ibu mah sebetulnya posisinya membantu ya. Membantu. Kan gitu ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan saya ingin mengajak ibu hayu ngajak ke ibu hayu orang sami-sami sukses hayo mah ke haji umroh teh sasarangan alhamdulillah kelompok himpunan kembang boka misalkan bisa kami sasarangan sang abdi misalkan haji atau umroh misalkan alhamdulillah itu jadi catatan. Nah ketika sudah penuh nanti kencengnya Bu ya boleh ya Bu ya, tadi dicatat, tadi mungkin bisa jadi bukunya tabungan lain. Kecuali buku kenceng darurat sama kenceng sekolah, itu mah mangga mau di apa?
karena ini kuncinya konsisten ya Bu ya. Kadang-kadang namanya di rumah teh aya duit ada sih canak. Aya terus kayak aya 200.000 minum kayaknya 200.000. Mau saya mah kalau lihat pesanan barang, pakai WL deui punterkeun deui gitu. Gitu. Ai duit imah mah inget bae. Iya, makanya inilah fungsinya koperasi Bu ya. Ada koperasi di sini ingin memfungsikan, mengamankan ya Bu ya. Ibu kan ketika udah penuh kenceng tabungan umroh koperasinya, tabungan umroh atau hajinya, amankan koperasi misalkan. Nah, kecuali tabungan darurat, paling laporkan ke saya mau disinikan, mau ini ke koperasi atau enggak. Tapi saya ingin tahu konsistennya Ibu dari berapa bulan nih, misalkan tabungan darurat nggak boleh diambilnya, misalkan 2 bulan, 3 bulan seperti itu Bu ya. Ini perlu komitmen ya, kita belajar Bu ya, belajar komitmen pada diri sendiri. Orang sebelum kita berkomitmen pada orang lain. Kita sering janji sama orang lain, komitmen janji kumpul jam 10 ya. Ternyata nggak semua komitmen dulu ya. Nah, ini kita komitmen pada diri sendiri. Komitmen ketika kita sebenarnya nggak ada aturan, nggak ada punishment ya Bu ya. Di rumah bilang nabung seperti itu, nggak ada punishment, tapi Ibu bisa komitmen seperti itu. Jadi itu Ibu poinnya. Jadi kehadiran koperasi di sini, koperasi Kembang ini ingin sama-sama sukses, gitu ya Bu ya. Beli kopi Itu saja Bu ya. Jadi besok pekan depan Ibu bawa buku catatan. Kedua Ibu bawa ke sini, saya nanti buatkan ya Bu ya. Tabungan umroh, tabungan darurat, tabungan anak sekolah 3. Nanti saya buatkan jadi sebanyak 19 orang. Ibu tinggal bawa aqua yang 1 liternya. Ya Bu ya. Keresekan. Jangan dikeresek. Kalau Jadi memang pakai aqua gede bawa di luar. Abijal. ya Bu ya. Aku mau Jadi, dengan Memang coet. laporan ke Pak ini bawa ini saya sering ini ya Bu ya. gitu. Di rumah ya Bu ya. Jadi ingin tahu, jadi sebelum Jadi seminggu sekali itu harus dibawa ya laporan. enggak harus seminggu sekali kalau tabungan haji nah ini. Sebulan sekali Sebulan sekali. atau 2 bulan sekali ya Bu ya. Ya Bu, berapa ingin tahu Ibu Ibu nabung ada berapa, yang penting dilaporkan. Khususnya tabungan haji ini hanya komitmen Ibu agar bisa naik haji ya. Terlebih misalkan Ibu targetnya hajinya misalkan saya kasih waktu 4 tahun atau 5 tahun ya Bu ya, atau 3 tahun, terserah Ibu komitmennya ingin hajinya kapan misalkan. Kalau tabungnya mudah-mudahan kita sambil diikhtiaran doa sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Abi hadir Bapak. Oh. Oke Bu, ya Bu. Iya. Ya kita sama masih semangat ya Bu ya. Itu saja sekilas tentang pekanan ini penyampaian materinya. Jadi pekan depan Ibu bawa buku catatan sebagai nanti kita tulis-tulis ya impian apa yang Ibu ingin dicapai. Ada yang ingin punya rumah, ada pasti Ibu punya hajat besar kan, pasti insya Allah. Kalau Ibu punya hajat besar, otomatis kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Kaya ya Bu ya. Sebagaimana dalam Asmaul Husna ya Bu ya. Seperti itu. Dan yang tidak terakhir juga jangan lupa dengan pasangan hidup ya Bu ya, dengan suami perlu ada keselasian juga, nggak bisa Ibu sendiri ini sama dengan suami harus selaras juga. Itu saja ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak berkenan sama ibu-ibu Pak Imun kok jadi buat aturan seperti ini atau jadi buat Belajar belajar. Oke Bu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Nina gimana Bu Aslah? Udah ditelepon dulu.